Victoria Rufo adalah salah seorang bintang telenovela legendaris dari Meksiko. Namanya melambung berkat sejumlah telenovela yang dibintanginya, seperti La Fiera, Victoria, Simplemente Maria, Vivo por Elena, Abrázame Muy Fuerte, dan La Madrastra. Nama Victoria Rufo tidak hanya populer di negara asalnya, tapi juga di seluruh Amerika Latin, Amerika Serikat, Asia, dan Eropa. Pada tahun 2017, Rufo terpilih sebagai salah satu dari 30 wanita paling cantik di dunia, menurut survei yang dilakukan oleh portal Hollywood BuzzNet. Maria Victoria Eugenia Guadalupe Martinez del Rio Moreno atau Victoria Rufo lahir di Mexico City pada 31 Mei 1962 dari pasangan Guadalupe Moreno Herrera dan Ramon Martinez del Rio. Victoria Rufo mengawali karir telenovelanya pada tahun 1980 melalui Conflictos de un Médico, disusul Al Rojo Vivo, Quéreme Siempre, dan En Busca del Paraíso. Pada tahun 1983 hingga 1984, Rufo mendapatkan peran utama pertamanya melalui telenovela La Fiera yang dilanjutkan dengan Juana Iris dan Victoria, serta Simplemente Maria. Telenovela terakhir meraih kesuksesan yang luar biasa, bukan saja di Meksiko, tapi hampir di seluruh Amerika Latin dan Amerika Serikat. Setelah membintangi Capricho dan Pobre Niña Rica, pada tahun 1998, Victoria Rufo dipasangkan dengan aktor asal Argentina, Saul Lizazo, dalam telenovela Vivo por Elena. 2 tahun kemudian, Rufo turut ambil bagian dalam telenovela Abrázame Muy Fuerte bersama dengan aktris cantik Araceli Arambula dan Fernando Colunga. Pada tahun 2005, Victoria Rufo dipercaya untuk membintangi telenovela fenomenal bertajuk La Madrastra. Telenovela ini dianggap sebagai salah satu dari 5 telenovela milik Televisa yang paling sukses sepanjang masa. Telenovela berikutnya yang sukses dibintangi Victoria Rufo antara lain Triunfo del Amor dan Corona de Lágrimas. Pada tahun 1989, Victoria Rufo bertemu untuk pertama kalinya dengan aktor dan komedian yang tengah populer saat itu, Eugenio Derbez. Pertemuan keduanya terjadi ketika Rufo tengah membintangi telenovela Simplemente Maria di Televisa. Saat itu, Derbez tengah mengantarkan ibunya, aktris senior Sylvia Derbez, yang turut berpartisipasi dalam telenovela tersebut. Rupanya, cinta pada pandangan pertama antara Rufo dengan Derbez tidak terelakkan. Tak lama kemudian, keduanya menjalin tali asmara. Bagi Rufo, Derbez adalah cinta pertamanya. Pada tahun 1992, Rufo pun kemudian mengandung buah hati hasil hubungannya dengan Derbez. Mengetahui dirinya akan menjadi seorang ayah, Derbez pun kemudian membuat pesta kejutan untuk Rufo. Begitu Victoria Rufo dan Derbez tiba di lokasi pesta, keduanya pun segera dipakaikan baju pengantin. Orang-orang yang hadir di pesta itu lalu mengiringi mereka ke altar pernikahan yang sudah disiapkan. Keduanya pun kemudian melangsungkan upacara pernikahan. Victoria yang tidak mengetahui kejutan tersebut tentu saja merasa tersanjung dan bahagia. Apalagi dirinya dan sang pasangan saat itu tengah menunggu kehadiran seorang buah hati. Tak lama kemudian, pada 14 April 1992, sang putra pun lahir dan diberi nama Jose Eduardo Derbez. Namun, kebahagiaan Victoria Rufo tidak berlangsung lama. Beberapa lama setelah upacara pernikahan tersebut, bintang La Madrastra itu mendapati kenyataan kalau upacara pernikahan yang dijalaninya dengan Derbez ternyata palsu. Semuanya hanya pura-pura dan lelucon belaka bagi Derbez, sesuai dengan pekerjaan Derbez sebagai seorang komedian. Menyadari hal tersebut, tentu saja Victoria Rufo merasa marah, kecewa, tertipu dan dihianati oleh orang yang paling dicintainya. Rufo merasa ketika dirinya tengah diangkat ke langit ketujuh yang paling indah, namun tiba-tiba dihempaskan ke bagian bumi yang paling rendah.
Después de tanto tiempo, ¿tú has perdonado a Eugenio Derbez por la boda falsa? No tengo nada que perdonarle, no tengo nada. O sea, para mí Eugenio Derbez es un señor que hace televisión, que es el papá de mi hijo, que mi hijo lo adora, pero hasta ahí me vale gorro, pero gorro. Y cuando se sale de ese tipo de relaciones, ¿es difícil? ¿Te costó trabajo salir? A mí la terminación con Eugenio me costó mucho trabajo salir. Me sentía yo muy mal, pero pues también lo ves para atrás y dices, pues fue, Guas se llamaba. Namun, sang pasangan, Eugenio Derbez, mengungkapkan hal yang sebaliknya. Menurut komedian senior Meksiko itu, dirinya dan Victoria Rufo sepakat untuk memalsukan upacara pernikahan untuk menghindari skandal dan pemberitaan buruk dari pers menyusul kehamilan Rufo. Untuk lebih meyakinkan pernikahan palsu mereka pun kemudian menggelar pesta pernikahan. Ni siquiera hubo, Tania, ni siquiera hubo. No había un juez que era un actor, no había no sonó la marcha nupcial y eso. Estábamos en una azotea y un amigo llevó un vestido y yo le quise dar una sorpresa porque no nos habíamos casado. Entonces compré unos anillos de bodas para que ella tuviera uno y yo otro. Entonces dije, ay, se lo voy a entregar, pero en lugar de llegar al anillo y decirle, ay, te compré un anillo, dije, no, le voy a hacer una fiesta y en la fiesta le voy a dar el anillo. Y entonces mis amigos dijimos, vamos a llevarle un vestido de novia. Y entonces un amigo llevó el vestido de su mujer, que medía como el doble, pero el único vestido que teníamos. Entonces llevamos masking tape y le amarramos el vestido con masking tape. Ella llevaba sus jeans abajo, pedimos hamburguesas, por Dios santo, o sea. Y que vengan a decir después, años después, cuando me quiso quitar al niño, argumentó que había sido una boda falsa, la cual nunca existió. Terkuaknya pernikahan palsu antara Victoria Rufo dengan Eugenio Derbez langsung menghebohkan industri hiburan di Meksiko. Di tengah hiruk-pikuk skandal tersebut, Rufo kemudian mendapati Eugenio Derbez berselingkuh dengan wanita lain. Kekecewaan demi kekecewaan yang dialaminya akhirnya membuat Victoria Rufo memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Derbez pada tahun 1997. Sesaat setelah berpisah dengan Derbez, Rufo sempat mengalami depresi. Ia merasa sangat buruk, tua dan jelek, yang ditinggalkan pasangan bersama dengan seorang anak. Menyadari kondisi kesehatan mentalnya yang sedang tidak stabil, Rufo pun akhirnya mengikuti terapi dengan seorang psikolog. Selain itu, pasca berpisah, Derbez menolak untuk bertanggung jawab secara materi untuk membiayai hidup sang putra, Jose Eduardo Derbez. Hal itu memaksa Rufo harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sang putra secara mandiri. Terkait hal tersebut, Derbez membela diri dengan mengungkapkan kalau dirinya tidak memberikan uang tunjangan untuk anaknya dikarenakan Victoria Rufo yang tidak mengizinkan dirinya untuk bertemu dengan sang putra. Pengakuan Derbez yang tidak diizinkan Rufo untuk bertemu dengan sang putra pun sontak membuat media bersimpati. Victoria pun lalu dihujani berbagai kritikan dan hujatan karena dituduh telah menghalang-halangi seorang ayah untuk bertemu dengan anaknya. Menanggapi kritikan dan hujatan tersebut, Victoria Rufo tidak terlalu memperdulikannya. Menurut Rufo, jika dirinya dianggap sebagai penyihir jahat dalam drama yang digulirkan Derbez, maka dia akan menerimanya tanpa masalah. Bertahun-tahun kemudian, saat Jose Eduardo dewasa, ia membantah dengan tegas kalau ibunya, Victoria Rufo, telah menghalang-halangi Derbez untuk bertemu dengannya. Di saat yang sulit itu, Victoria Rufo kemudian bertemu dengan pengusaha dan politikus Omar Fayad, yang saat ini telah menjabat sebagai gubernur di negara bagian Hidalgo. Hubungan barunya dengan politisi itu membuat Rufo sedikit melupakan permasalahannya dengan Derbez. Namun, ketenangan Rufo kembali terkoyak saat sang mantan tiba-tiba mengajukan gugatan hak asuh atas putra sematawayang mereka. Dengan dukungan Omar Fayad, terutama dukungan secara moral, Victoria pun lalu berjuang di pengadilan untuk memperebutkan hak asuh sang anak.
Perebutan hak asuh antara bintang telenovela Meksiko nomor 1 dengan komedian terpopuler di negeri tersebut itu pun langsung menjadi headline di berbagai media hiburan di sana. Setelah berjuang beberapa lama di pengadilan, Victoria Rufo pun akhirnya berhasil memenangkan hak asuh atas sang putra. Upacara pernikahan palsu dan perselingkuhan menjadi faktor penyebab hilangnya kesempatan Derbez untuk mendapatkan hak asuh. Bukan hanya itu, Derbez pun dilarang secara hukum untuk bertemu dengan sang putra. Tidak dapat bertemu dengan sang putra sekian lama, tentu saja membuat Derbez tersiksa. Ia pun mencoba berbagai cara untuk bisa melihat anaknya dari dekat. Namun, Victoria Rufo yang telah mengubah nomor telepon hingga ketatnya pengawalan dari para penjaga Omar Fayad membuat Derbez kesulitan untuk bisa bertemu dengan sang putra. Akhirnya Derbez pun menyamar menjadi orang lain sehingga ia pun berhasil melihat sang putra dari dekat. Namun, melihat dari dekat tanpa menyentuhnya, rupanya masih belum cukup untuk menghilangkan kerinduan seorang ayah kepada anaknya. Kemudian suatu hari, Derbez nekat menjemput putranya seusai pulang sekolah secara diam-diam. Bersama sang putra, mereka pergi ke suatu tempat. Di sana, mereka menikmati kebersamaan mereka sebagai ayah dan anak. Setelah puas menikmati kebersamaan mereka, Derbez pun lalu mengantarkan sang putra, Jose Eduardo Derbez, kembali pulang ke rumah ibunya. Namun, setibanya di sana, Derbez dan Jose Eduardo terkejut ketika keduanya disambut oleh sejumlah aparat kepolisian. Rupanya, saat Victoria Rufo menyadari putranya dibawa pergi diam-diam oleh Derbez, ia segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penculikan. Setelah 2 tahun menjalin kasih, pada tahun 2001, Victoria Rufo dan Omar Fayad pun akhirnya meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Dengan didampingi sang putra, Jose Eduardo dan sang ayah, Victoria Rufo pun melangkah ke altar untuk mengikat janji suci bersama sang politisi. Pada tahun 2004, Victoria Rufo kembali menjadi ibu untuk kedua kalinya dengan melahirkan 2 orang anak kembar yang diberi nama Anwar Fayad dan Victoria Fayad. Pada tahun 2016, giliran Victoria Rufo yang memberikan dukungannya kepada sang suami, Omar Fayad, yang maju dalam pemilihan gubernur di negara bagian Hidalgo. Dalam pemilihan gubernur tersebut, sejumlah lawan politiknya sempat menggulirkan berbagai fitnah yang menyerang kepribadian Fayad. Namun, berbagai fitnah tersebut dihadapi dengan tegar oleh Rufo, hingga kemudian sang suami pun terpilih sebagai gubernur negara bagian Hidalgo. Meski memiliki suami seorang gubernur, namun hal tersebut tidak serta-merta membuat karir Victoria Rufo di industri hiburan Meksiko terhenti. Kepercayaan dan kebebasan yang diberikan sang suami dimanfaatkan secara positif oleh aktris senior tersebut. Salah satunya dengan membintangi proyek telenovela baru produksi Televisa yang akan mulai diproduksi pada tahun 2022 mendatang, yaitu Corona de Lágrimas bagian kedua.